Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang surat berharga. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Rini Aryani, Dian Fekte Aktasari, Arif Rahmat Baihaqi, Uswatun Hasanah, Labib Novel Imam, Muhammad Nu'man Aziz, Annisa Dwi Gustianti, Lutfi Maulana, Rosnika Putri Alami, Zanuari Ulfah Kurniawati. Pengertian surat berharga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Fungsi surat berharga: yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hal tagih, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Jenis-jenis surat berharga: yang pertama surat berharga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku 1, titel 6, dan titel 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berisi tentang 1. Wesel, 2. Surat sanggup, 3. Cek, 4. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk, dan lain-lain. Yang pertama, surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Syarat-syarat formil bagi suatu wesel diatur dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa surat wesel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kata wesel disebut dalam teks sendiri. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama si pembayar. Yang keempat, penetapan hari bayar. Yang kelima, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Selanjutnya, nama orang atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Selanjutnya, tanggal dan tempat ditariknya suatu surat wesel dan tanda tangan pihak yang mengeluarkan penarik. Kedelapan syarat tersebut harus selalu tercantum dalam surat wesel. Jika tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, maka surat itu tidak berlaku sebagai surat wesel kecuali dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kalau tidak ditetapkan hari bayarnya, maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya wesel tunjuk. Yang kedua, kalau ditetapkan tempat pembayaran, tempat yang ditulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat di mana tertarik berdomisili. Kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut di samping nama penarik dianggap tempat ditariknya wesel itu. Bagi surat wesel yang penyimpanannya tidak seperti tersebut, maka surat wesel itu bukan wesel yang sah.
dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang yang menandatangani surat wesel itu. Yang kedua, surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes, dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu, atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup. Yang pertama, surat sanggup kepada pengganti, dan yang kedua, surat sanggup kepada pembawa. Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup. Perbedaannya dengan surat wesel adalah: yang pertama, surat sanggup tidak mempunyai tersangkut. Yang kedua, penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar. Yang ketiga, penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur regres, tetapi debitur surat sanggup. Yang keempat, penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup. Dan yang kelima, penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel. Sebagaimana dengan surat wesel, undang-undang juga mengharuskan adanya beberapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggup, supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu baik klausula sanggup maupun nama surat sanggup atau promes atau atas pengganti yang dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Penunjukan hari gugur. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi. Nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Penyebutan hari penanggalan beserta tempat di mana surat sanggup itu ditandatangani. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu. Yang ketiga yaitu cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek atau ceku dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Syarat-syarat cek yaitu: yang pertama, pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek secara tertulis. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Yang ketiga, nama orang atau bankir yang harus membayar. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi. Yang kelima, penyebutan tanggal serta tempat di mana cek diterbitkan. Yang keenam, tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek. Yang keempat, kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Zevenbergen yang dikutip oleh Emi Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Kemudian poin yang kedua, surat berharga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Surat-surat berharga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain biljet giro, kemudian travel ciku, yang ketiga credit card, dan MCU. Untuk poin pertama, biljet giro, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana biljet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement. Kedudukan biljet giro dengan cek hampir sama. Hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai, sedangkan biljet giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral dengan cara memindahkan bukukan sejumlah dana dari si penerbit. Pengaturan mengenai biljet giro ini didasarkan kepada SEBI nomor 4/670. Menurut PBB tanggal 24 Januari 1972 yang berisikan tentang A. Pengertian dari biljet giro, B. Bentuk biljet giro, C. Tenggang waktu berlakunya biljet giro, D. Pengisian biljet giro, E. Kewajiban menyediakan dana dan sanksi biljet giro kosong, F. Pembuatan biljet giro, G. Tata cara perhitungan biljet giro antar bank setempat, H. Penyimpanan, bentuk atau masa peradilan. Yang kedua, travel ciku, yaitu surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu. Apabila diteliti fungsi dan peranan cek perjalanan sebagai berikut. A. Bahwa seorang yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. B. Orang tersebut akan merasa dari resiko perampokan dan kehilangan uang. Syarat-syarat formal yang biasanya terdapat dalam suatu cek perjalanan. Yang pertama, nama travel ceku secara tersendiri, nilai nominal dari travel ceku, nama bank yang mengeluarkan, nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan, tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian TC, tanda tangan pada waktu penguangan cek perjalanan, perintah membayar tanpa syarat dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang terakhir tanda tangan dari bank penerbit. Yang ketiga, credit card. Credit card adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai. Yang keempat yaitu miscellaneous charge order, disingkat MCO, adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara internasional sebagai alat perintah membayar untuk mengisi kembali tiket, balance, pembayaran, dan lain-lain. Tujuan mengeluarkan MCO adalah untuk penukaran, pemberian servis kepada orang yang memanfaatkan pesawat udara,
dan merupakan pengamanan keuangan orang perorangan atau grup yang menggunakan fasilitas angkatan udara. Sekian dan terima kasih. Apabila masih ada kekurangan atas presentasi dari kelompok 2, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.